Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi afdal wa barik bijalalika wa kamalika ala zini ibadika wa ashrafi abbadik أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه ذو شرف وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورد الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العالي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة سادتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكرمين والشهداء والأولياء والصالحين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وسائر السادة الصوفية المحققين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين وجميع مشايخنا في الدين خصوصا إلى حضرة نبي الله خضر بليا بن مكان عليه السلام حضرة سلطان الأولياء غوث الأعظم قطب العالمين سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره سيد الشيخ صهبهاء بن النقشبندي الإمام أحمد الغزالي شيخ نواوي بن عمر الجاوي الحبيب عبد الله بن علاوي الحداد صاحب الراتب سيد الشيخ محمد سلمان سيد الشيخ أبي القاسم الجنيدي البغدادي شيخ معروف الكرخي شيخ سري السقطي شيخ حبيبي العجمي شيخ حسن البصري شيخ جعفر الصادق شيخ يوسف الحمداني شيخ أبي يزيد البسطامي شيخ أحمد خطيب شمبس شيخ طلحة كالساتي شيخ عبد الله مبارك بن محمد شيخنا شيخ صاحب الوفاة تاج العارفين وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا شيخ صاحب الفتوح قطب الرباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, al-imam Abdul Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatullah Bahku Sangkan, Syekh Datul Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Rajab, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Junaid Al-Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Damal Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kala Alat, Mbah Ma'asum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Nangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Saleh bin Abdul Rahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abdul Iman Eyang Boroswara, Raden Arya Wira Tarudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kiram, Syekh Baha, Syekh Atul Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya, Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Bahir bin Ja'man, Guru Marzuki bin Musab, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadal kitab, annallaha karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa biniyati syifa wa sihhah wa salamah wa afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qarabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummul Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Dhalin. Halo Pak Bosan. Halaman 368. Bacaan kita malam hari ini kitabnya kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 368, yang pakai cetakan kitab yang pakai kitab nomornya 298. Oh, silakan langsung Dan. Ini nih dekat Komandan Andika tuh. Waduh, saya bergabung buat Komandan Dimas Pangestu. Udah ketemu semua aja. Bang Adik udah ketemu. Bang Manta udah. Bang Ayudin udah. Bang Andi udah. Pak Juju, Ustaz Asir udah. Bang Jaman, udah sehat Bang Haji? Udah sehat udah. Bang Jamal ketemu. Bang Patona, belakang pada bikin kita gitu. Apa mau Mas? Bang Rehan udah ketemu bacanya? Bapak mana Bapak? Tadi saya tanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah fayakhruju hadhihin nubuwatu baqiyatun fil khalqi ataruha faidatuha maknaha munqasamatun ala qulubil awliya'i. An-nubuwatu kanat ta'aman wa syaraban baqiya suwarul qaumi.
Udah tuh. Fayakhruju hadhihi nubuwatu, maka keluarlah sifat kenabian ini. Baqiyatun fil khalqi ataruha, dan manfaatnya bisa dirasakan oleh semua makhluk. Apa itu? Kemarin bahasan kita bahwa Rasulullah itu setiap harinya beliau keliling kampung, datang ke orang-orang kaya, nagih kewajiban zakat mereka. Begitu udah dapat uang zakatnya, dibagi-bagikan ke fakir miskin dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Gitu ya kemarin ya bahasanya. Kalau sifat kenabian seperti ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka semua makhluk akan merasakan manfaatnya. Jangankan jauh-jauh, kalau semua orang kaya di kampung kita ngeluarin zakatnya, saya rasa nggak ada orang kampung yang hidup kesusahan, yang hidup kesulitan tuh nggak ada. Kalau semua orang kaya mau mengeluarkan zakat. Apa? Awal. Makanya dulu sempat dia bilang begitu. Kenapa sih pembangunan masjid di kampung kita lama, pembangunan musola lama selesainya? Karena orang-orang yang kayanya belum mau mengeluarkan zakatnya. Sekalinya ada yang membantuin Bang Boloy. Apa itu? Bang Andi, Oman, Sesatiri. Paling gede paling impaknya berapa sih? 20.000. Bang goceng kadang-kadang. Dan yang kaya-kaya, yang hartanya banyak, gak mengeluarkan zakat. Makanya pembangunan lama kelar. Dan pada akhirnya banyak masyarakat di kampung kita yang kesulitan hidup. Kalau sifat kayak Nabi itu bisa kita munculkan, ya kali kalau kita sampai datang ke orang kaya nagihin zakatnya mah kebangetan dah. Kitanya sendiri dah. Kitanya punya kemauan, punya niatan untuk mengeluarkan infak yang harus kita keluarkan. Saya rasa nggak ada orang kampung yang kesulitan, nggak ada. Manfaatnya bisa dirasakan oleh semua makhluk. Gitu ya. Fayakhruju hadhihi nubuwatu baqiyatun fil khalqi ataruha, akan dirasakan oleh semua makhluk. Bukan cuma orang doang yang ngerasain, sampai kucing gitu. Kebagian juga. Sampai semut kebagian juga. Apa itu? Begitu. Faidatuha maknaha munqasamatun ala qulubil auliya'i. Faidah dari sifat kenabian ini dan kandungan inti dari sifat kenabian ini dibagi-bagikan oleh Allah ke dalam hati para wali-walinya. Apa?
Apa Ustaz? Makanya orang jadi wali itu caranya ada tiga jalur. Yang pertama dari kesabarannya, yang kedua dari ketawaduannya, kerendahan hatinya, yang ketiga dari kedermawanannya. Ada tiga tuh jalur kita untuk jadi wali. Ada lagi jalur keempat, nikah terjadi wali sekolah, wali murid. Jadi untuk jadi waliullah itu jalurnya tiga. Ada yang lewat kesabaran, sabar aja, dikasih susah dikasih kesulitan sama Allah, sabar aja. Bininya galak, dia sabar aja. Oh, mantap. Apaan? Nah, salah satu ciri waliullah itu dikasih bini yang cerewet, itu waliullah. Mau pio gue dong. Oh kagak ya mau pio mah. Ya, ada yang lewat kesabarannya, ada yang lewat kerendahan hatinya. Meskipun pangkatnya tinggi, ilmunya tinggi, tapi terus aja rendah hati, tawadu, nggak pernah menganggap bahwa dirinya lebih mulia dibanding orang lain. Terus aja merasa bahwa dirinya lebih hina dibanding yang lain. Itu karena ketawaduannya namanya. Jangan sampai kayak Bang Ipul, karena udah jadi ustad, begitu disuruh gua kan begini-gini ya ustad. Kayak Bang Andi, gua kan kuru-kuru begini ustad. Gitu. U-nya hilang, tinggal stadnya doang, stad. Apalagi usnya hilang, tinggal tadnya doang, tad mau mana tad. Jadi orang-orang yang mau memberikan hartanya untuk orang lain, yang bisa menerapkan sifat mengutamakan orang lain, mereka itulah para wali-wali Allah. Kan kemarin kisahnya Rasul begitu ya, habis bagi-bagiin duit zakat, duit sodako ke fakir miskin, habis semuanya, baru dia pulang. Nanya ke bininya, masak apa Neng? Kagak masak Bang, ya udah saya puasa dah, kan gitu ya. Kalau kita bisa begitu, berarti kita termasuk waliullah. Bang Dedi, tawanya Bang Dedi. Kalau kita bisa lebih mementingkan orang lain dibanding diri kita, berarti kita termasuk waliullah. Apa Bang Dedi? Berat ini, berat. Itu para wali. Nah, sifat kenabian itu dibagikan oleh Allah ke hati para waliullah. Jadi yang bisa menerapkan itu ya wali. Apa? Ya kan wali itu bahasa katanya kekasih Allah. Caranya menjadi kekasih Allah gitu. Gampang. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang suka mengasihi, maka dia akan dikasihi oleh Allah. Gitu. Menjadi kekasihnya Allah.
Syaratnya itu kita seneng ngasih. Jangan sampai kayak Bang Iwan datang kemana-mana bukan pengen ngasih, pengen bawa pulang, pengen bungkus. Apa ya dibungkus? Niat pisang-pisang dibungkus, kayak jeruk-jeruk dibungkus. Ada biasa sisa nganggur dibungkus bawa pulang. Hah? Oh iya, daripada mau bazir begitu ngaji ya. Hanya para waliullah, hanya para wali yang punya sifat suka ngasih, suka memberi, para wali. Ya sebaliknya kalau kita suka memberi, kita suka bantuin orang lain, suka nolongin orang lain, berarti kita termasuk salah satu wali. Bantuin apa aja dah, nggak harus dalam segi materi, harta, nggak harus. Kan yang sering kita dengar itu dari Buya, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi, gitu. Yang punya harta maka dia sodakoh dengan hartanya. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Yang punya ilmu, punya ide, punya pemikiran, ya dia sedekah dengan idenya, dengan pemikirannya, dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Yang punyanya cuma tenaga doang, ya udah dia sedekah dengan tenaga. Jadi nggak harus materi. Yang bisa bantuin pakai duit ya pakai duit. Yang bisa bantuin tenaga ya pakai tenaga. Tapi jangan bantuin doa. Nggak kayak sesatiri dibalikin sama Buya. Saya bantuin doa aja Buya, manjuran siapa doa lo berdoa ulang. Lagi bantuin doa. Udah tuh. Itu sifat kenabian. Dermawan itu salah satu sifat kenabian. Dan harus kita munculkan di diri kita sifat dermawan itu. Ya minimal kalau emang kita belum bisa bantuin materi, bantuin dah, ngajak orang buat ngasih. Gitu. Atau paling kecil jangan ngerecokin dah. Mau bantuin kagak, tenaga kagak, ngerecokin dong bisanya. Gitu. Bang Amir namanya gitu. An-nubuwatu kanat to'aman wa syaroban. Sifat kenabian itu bentuknya bisa jadi makanan, bisa jadi minuman. Apa Bang Ibu? Dengan kita suka ngasih makanan, ngasih minuman ke orang lain yang lagi pada lapar, lagi pada aus, berarti kita sedang memunculkan sifat kenabian di diri kita. Gitu. Wali di sini cuma cakrim doang, asal ngaji dia yang ngeluarin kopinya, dia yang ngeluarin nasinya, ngeluarin doang. Kayak Bang Andi, besok mau Bang Andi, ya guru, ntar saya ngeluarin kambing. Ngeluarin kambing dari kandang dia yang ngeluarin gitu. Saya ngeluarin ayam, bukan ngasih, bukan ngeluarin doang ini mah dari kandangnya. Udah tuh. Jadi sifat kenabian itu bentuknya bisa jadi makanan, bisa jadi minuman. Dengan kita sering ngasih makanan ke orang lain,
yang lagi kelaparan, ngasih minuman ke orang lain yang lagi kehausan, berarti kita sedang memunculkan sifat kenabian dalam diri kita. Memang pangkat kenabian sudah terputus sejak Rasulullah lahir. Sejak Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, setelah itu nggak ada lagi pangkat kenabian. Tapi sifat-sifat kenabian itu masih ada sampai sekarang. Dan itu yang dalam Al-Quran dijelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu terdapat teladan yang sangat baik. Ya, artinya kita pun sebagai umatnya harus bisa menerapkan sifat-sifat kenabian. Salah satunya ini, suka ngasih, suka memberi, suka bantuin orang lain, suka nolongin orang. Itu sifat kenabian yang harus kita munculkan dalam diri kita. Apa itu? Baqiya suwaru qaumi. Dengan itu menjadi kekal, menjadi tetaplah ciri-ciri orang-orang pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah adalah orang-orang yang masih mampu menerapkan sifat-sifat para nabi, sifat-sifat kenabian dalam diri. Itu orang pilihan Allah. Karena nggak sedikit orang yang padahal tetanggaan, padahal temenan, bahkan padahal saudara sendiri, begitu saudaranya ngalamin kesulitan kagak ngeh acan-acan. Nggak bisa dia menerapkan sifat kenabian dalam diri. Padahal tetanggaan, tapi begitu tetangganya kesulitan, boro-boro hidup mau bantuin. Ini tetangga. Ada yang begitu. Artinya dia bukan orang-orang pilihan Allah yang nggak dipilih. Jangan sampai di zaman kita ada yang begitu. Namanya nggak punya rasa empati. Empati apa empati? Empati. Ukhruju min indi ya aklatal harami war riba. Silahkan pergi dari majlisku, wahai orang-orang yang masih suka makan makanan haram, war riba, dan masih suka ngambil dan makan duit riba, harta riba. Jauh-jauh jangan masuk kemari. Tahu, kalau kagak mau tobat. Kalau memang mau tobat mah monggo silakan, tahun depan duduknya. Oh, hah? Tahun depan. Apa? Lasta biqodin. Kamu itu bukan mangkodin. Mangkodin kenal Bang Hendrik. Lasta biqodin. Kamu itu bukan orang yang menilai. Kamu itu bukan hakim. Kita ini orang-orang yang dinilai, bukan yang menilai. Ingat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita makan, itu nanti akan diminta tanggung jawabnya.
Bukan kita yang nilai, bukan kita yang minta tanggung jawab, tapi kita akan dimintakan pertanggungjawaban. Mau itu. Ini makan yang haram bukan artinya kita boleh nyopet, bukan. Kagak bakal dah. Usah satiri aci nyopet mah nggak bakal. Bagi pula aci nyopet nggak bakal. Yang haram yang sering kita makan yang mana? Apa? Dengan kita tidak mau membayarkan zakat harta kita, dengan kita tidak mau menginfakkan harta kita, berarti semua harta kita itu haram. Selama kewajiban zakatnya belum dikeluarkan, selama infak sunnahnya belum dibayarkan, berarti harta yang sisanya itu masih haram semua. Itu yang sering mah kagak bakal oman nyopet mah nggak bakal. Itu yang kadang kita nggak sadar. Selama harta zakatnya belum dibayarkan, harta yang lainnya masih haram. Apa ada? Kenapa? Mertua bilangin lo, jangan goreng kerupuk dulu, bayarin zakatnya. Mantap. Jangan narik mulu, infaknya keluarin, narik doang. Ana murabbit tauhidi. Aku ini merupakan pembimbing untuk menanamkan tauhid. Wal ikhlasi, dan untuk menanamkan ikhlas. Tauhid dan ikhlas. Apa itu? Setelah kita menanamkan sifat-sifat kenabian dalam diri kita, udah mau ngasih, udah mau bantuin, tinggal dua yang kita perlu tanamkan, tauhid dan ikhlas. Kalaupun kita ngasih, kalaupun kita memberikan harta kita buat orang lain, tanamkan tauhid di situ. Ini bukan saya yang ngasih, tapi saya hanya mengantarkan harta yang Allah titipkan lewat tangan saya. Tauhid. Oh itu. Ya kayak tadi kan Bang Ipul ada titipan dari orang Rawa Bebek buat jariah. Harus ditanamkan itu di hati bahwa saya mah cuma ketitipan doang. Yang ngasih bukan saya. Gitu. Setiap kita ngasih ke orang lain berarti pada hakikatnya Allah memberikan rizki buat orang itu melalui kita, gitu. Bukan kita yang ngasih. Itu tauhidnya di situ. Apa Ustaz? Setiap kali kita nolongin orang, artinya pada hakikatnya Allah memberikan pertolongan untuk orang itu melalui kita. Tauhidnya begitu. Jangan sampai kita merasa bahwa kita yang ngasih, kita yang nolongin, kita yang bantuin. Tauhidnya. Apa itu?
Kalau kita sudah bisa menanamkan tauhid dalam diri kita terkait hal itu, maka nggak bakal muncul di hati kita perasaan bahwa kita sudah punya banyak jasa, punya banyak kebaikan. Yakinnya ke situ bahwa Allah yang mengirimkan anugerahnya buat orang itu melalui kita. Keyakinannya seperti itu, tauhidnya. Dan terapkan ikhlasnya. Pokoknya saya ngasih ini murni untuk mendapatkan ridho Allah, bukan buat yang lain-lain. A'malu bikatrotikum. Apa yang bisa aku lakukan dengan banyaknya kalian? Lah banyak gue emang kagak bisa apa-apa. Saya mau ngapain? La manfaata fikum, tidak ada manfaatnya sedikit pun. Jamaah banyak bu, apa manfaatnya buat saya? Kalau jamaah berbuat baik, ya buat jamaah, bukan buat saya. Kalau mereka buruk, ya bukan buat saya, buat mereka sendiri. Terus manfaatnya buat saya. Udah tuh, paham. Ustaz Sagiri paham. Ini manfaatnya buat saya. Kata Tuhan saya begitu. Biar kata jamaah banyak banget, manfaatnya buat saya. Kalau jamaah ngamalin apa yang diajarin, ya pahalanya buat jamaah. Bang Boy ngamalin apa yang diajarkan dari kitab ini, ya pahalanya buat dia. Bang Andi habis pengajian begini langsung dia terapin, dia infak, dia sodak, ya pahalanya buat dia. Buat saya manfaatnya apa ini? Agak ada. A'malukum tunadi alaikum fi wujuhikum khairan kana aw syarron. Nanti semua amal perbuatan yang kalian lakukan akan dibacain satu-satu di hadapan kalian. Yang baiknya ge atau yang buruknya semua dibacain. Awal. Jadi buat saya apa? Nggak ada apa-apa.
Kalau Bang Rizal ngerjain kebaikan, ya nanti dibacain di depan dia yang disidang. Dia ngerjain keburukan, ya nanti dia juga yang ditanyain. Begitu. Apa itu? As-sukutu khairun. Pada saat itu diam menjadi hal yang paling baik. Yantaziru la'allahu yumha dzalika min wajhika. Atau tantaziru boleh ya. Tantaziru la'allahu yumha dzalika min wajhika. Kamu menunggu, mudah-mudahan yumha dzalika min wajhika, hal tersebut dihapuskan dari hadapanmu. Ya kalau bisa mah jangan sampai disebutin atu-atu perbuatan kita. Kebanyakan buruknya dibanding baiknya. Apa itu? Tataghayyaru khalwatuka. Isi hatimu selalu berubah-ubah. Fayumhas sawadu min wajhika. Maka semoga saja pucatnya wajahmu dihilangkan oleh Allah. Ya namanya orang lagi didedes, ditanyain kan pucat. Gitu. Jangan sampai kita pucat di hadapan Allah. Mudah-mudahan dihapuskan. Udah. Ustaz Saberi mau nambahin nggak? Mau jawaban nggak? Cukup. Mau jawab? Agak. Dah. Itu dulu ya. Jam 1:42. Ini ada paragraf baru. Kalau udah terusin lama lagi. Jadi intinya kita balik lagi. Meskipun pangkat kenabian sudah ditutup oleh Allah, tapi kita sebagai umat Rasulullah, sebagai hamba-hamba Allah, memiliki tugas untuk menerapkan sifat-sifat kenabian itu di diri kita. Itu tugas kita. Bahwa Rasul itu jadi teladan yang baik, jangan cuma jadi semboyan doang, jangan jadi ucapan doang. Tapi bagaimana kita bisa menerapkan hal itu di diri kita. Terutama itu tadi, terkait dengan sodako dan infak. Apa yang bagaimana kita bisa lebih mementingkan orang lain dibanding diri kita. Nah, qaddama minal haji rajulun wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin.